Fakta Israel kampanye menolak teroris di TV. Mau ke Mbak Monik terlebih dahulu. Mbak Monik, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh pejuang Hamas ke Israel ini mengejutkan banyak pihak. Bahkan negara-negara barat menyebutkan ini adalah tindakan teror, aksi yang sangat dikecam segala macam. Tapi apa yang disuarakan saat ini oleh negara barat, khususnya masyarakat internasional, seolah-olah menunjukkan bahwa mereka melakukan kemarahan yang dipilih-pilih gitu loh, selective outrage. Ketika Hamas menyerang Israel, mereka marah. Namun ketika berpuluh-puluh tahun apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina, tidak ada yang bersuara seperti itu. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Dan saya ada di sini karena saya sangat prihatin, sangat sedih terhadap peristiwa 7 Oktober 2023. Mereka harusnya bersukaria, tetapi yang terjadi Anda bisa lihat, kelompok teroris masuk merangsek hingga ke kamar tidur. Sebentar, Anda bersedih untuk peristiwa 7 Oktober. Apakah Anda juga bersedih ketika bertahun-tahun invasi yang dilakukan Israel? Boleh saya selesaikan dulu? Boleh saya selesaikan? Ya. Tanggal 7 Oktober adalah peristiwa ketika kelompok, kalau saya nggak sebut kelompok teroris, saya akan sebutnya kelompok militan yang masuk ke rumah-rumah warga sipil. Saat ini Israel dan Gaza, Israel dan Hamas yang menguasai Gaza tidak sedang berkonflik. Tidak sedang ada peristiwa sebelumnya, gitu ya. Nah, tetapi tiba-tiba mereka, para militan ini, para teroris ini masuk ke rumah-rumah warga sipil. Oke, sebentar, boleh. Ada 1.300 orang tewas termasuk warga negara asing. Dan ada 150 yang disandra. Semua mata dunia sekarang menyaksikan bagaimana penyanderaan berlangsung di abad modern. Tapi Anda menyaksikan nggak penyanderaan itu mereka melepas juga akhirnya dengan baik-baik loh. Penyanderaan itu dilakukan karena untuk melindungi anak-anak dan wanita dari sekarang gini, tembak-menembak. Kalau penyanderaan dilakukan oleh Hamas dengan klaim dari Mbak Anggia bahwa itu untuk melindungi, tolong. Bukan klaim saya menyaksikan itu video yang beredar itu ya. Menyebutkan sejak kapan definisi sandra adalah untuk melindungi? Kalau mereka betul dilindungi oleh Hamas, please tolong kembalikan mereka sekarang juga. Oke, Anda bilang tidak ada konflik sebelumnya kemudian diserang. Tapi penyerangan ke masjid masih di tahun ini juga kita ingat. Penyerangan ke Masjid Al-Aqsa, bagaimana orang sedang sholat ditembakin segala macam, bagaimana dengan itu? Itu juga hal yang sama bukan? Pertama, Bapak Ibu harus ketahui dulu sejarah Gaza. Gaza pada tahun 1948 sampai 1967 dikuasai oleh Mesir. Tahun 1967 ketika ada perang antara Arab Israel, perang 6 hari, akhirnya Gaza direbut oleh Israel. Dari tangan siapa? Mesir, bukan Palestina. Tetapi akibat intifada, akibat peristiwa intifada, akhirnya Israel memberikan Gaza kepada Palestina pada tahun 2005. Nah, tahun 2006 terjadi pemilu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Akhirnya Gaza yang dikasih untuk perdamaian dikuasai oleh partai politik. Partai politiknya sayangnya hanya kedok. Karena setelah itu terjadi beragam aksi teror. Oke, sebentar. Mbak Haikal dan Bang Mardhani, pertama mungkin boleh direspon dulu. Ini bahwa Mbak Monik menyebutkan ini merupakan tindakan teror yang dilakukan masuk ke ruang-ruang privat, ke rumah-rumah warga Israel. Itulah yang saya pesankan kepada TV One. Hati-hati kalau mengundang orang. Jangan sampai terprovokasi dengan model-model yang seperti ini. Terprovokasi gimana? Mungkin iya, karena beliau dengan nyata menyatakan teroris di tempat-tempat umum. Di mana seluruh masyarakat Indonesia sedang berduka. Jadi informasi yang didapatkan oleh Monik ini informasi yang salah. Gitu loh. Saya kan baru pulang dari sono. Bukan katanya-katanya. Gitu. Penyerangan ini akan dilakukan lebih dulu oleh Israel. Penyerangan ini akan dilakukan lebih dulu. Akan lebih dulu. Tapi nanti akan diungkap. Hamas dalam hal ini
hantam militer Israel yang tanggal 8 besok akan melakukan penyerangan ke Palestina. Dan jangan lupa, pembunuhan itu terjadi setiap saat. Ketika dibalas terus yang ngebunuh rutin nggak dibilang teroris. Ini yang saya bilang tadi, ketika Jadi berdekade itulah kita lamanya mendoakan orang apa ini yang gitu. dilakukan oleh Supaya kembali Israel ke jalan yang tidak benar. dihitung sebagai tindakan yang juga teroris. Iya. Gitu. Kita catat dulu ya, tahun 2005 Israel keluar dari Gaza, lalu Hamas berkuasa di Gaza. Nah, Hamas berkuasa di Gaza, cita-citanya itu di piagam Hamas adalah melenyapkan negara Israel. Mbak, Jadi sebentar. memang Saya ingin tidak Anda ingin merespon dulu Mbak Monik. Saya ingin Anda merespon jadi yang memang disampaikan tidak ingin Ustaz Haikal. bertetangga masalahnya, Anggia. Oke. Di Nggak. Hamas, di Hamas Charter, di piagam Hamas, mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini bisa belajar dari isi piagam Hamas itu. Apakah menurut Anda mahasiswa-mahasiswi yang akan menjadi pemimpin bangsa, piagam itu adalah piagam Oke. yang cinta Mahasiswa damai? sedang diracuni oleh Monik yang cuman berandaskan Saya cuman piagam. Sementara Israel sendiri sudah melakukan genosid. Itu tadi cuplikan pernyataan juru bicara Hamas yang secara eksklusif tadi malam dengan TV One berwawancara. Tadi Mbak Monik disebutkan 75 tahun invasi dilakukan Israel, tapi nggak ada tuh perhatian dari masyarakat internasional bahwa yang dilakukan Israel itu salah. Namun ketika peristiwa 7 Oktober kemarin luar biasa disebutkan yang terjadi ke Israel. Israel sudah kasih Gaza. Dan ternyata malah 7 Oktober warga sipilnya diserang. Anak-anak sekarang ini ketika kita berbicara masih ada sandra. 150-an orang. Nah, kalau TV One bisa mewawancarai pihak Hamas, alangkah baiknya TV One menjadi saluran untuk juru damai juga. Untuk mendesak Hamas memulangkan para sandra. Kenapa ini penting? Karena kita harus berpihak pada kemanusiaan dengan cara melawan terorisme. Selama kita ngomong, dan kita tetap setuju pada tindakan. Saya minta dihentikan kata-kata terorisme dan menggunakan akal dan nurani, hanya berkata begini, 150 sandera dibanding dengan yang saat ini sudah 3.000 yang tewas. Masa iya sih? Masa punya berhati sejahat itu gitu loh. Sementara yang 150 ini dijamin hidup. Kan barusan kita dengar, hentikan penyerangan, kita akan kembalikan semua dalam keadaan hidup. 150 sandera dibanding 3.000 nyawa yang melayang. Untuk hal ini mungkin kita bersepakat bahwa Coba gitu. Kita Hamas harus bukan bersepakat. teroris karena mereka yang kita pahami adalah mereka berjuang untuk mendapatkan Orang kemerdekaan mereka. orang mau Mbak, berebut ya. merdeka. Mereka bukan teroris. Boleh nggak saya bicara? Orang mau merebut kemerdekaannya bukan teroris. Sekarang dubes Gitu loh. Palestina yang ada di Indonesia, itu legal atau tidak? Enggak, Mamonik, Legal Palestina atau sampai tidak? sekarang. Damai hanya bisa terjadi jika tidak ada kelompok teror. Dan itu pernah diupayakan Israel oleh itu lihat terorisme dulu paling ini utama. Nobel Bolak-balik ya, perdamaian. bolak-balik ya. Lihat. Teror terjadi Nobel karena perdamaian. teror karena pendudukan. Mbak Monik, Terorisme apa yang dasar didukung Anda Amerika ya menyampaikan Israel. bahwa Hamas ini teroris ketika mereka juga puluhan yang jadi korban untuk berjuang merdeka begitu? Oke, makanya boleh Real nggak saya teroris jelasin? itu yang membunuh Kasih saya 6.000 waktu gitu untuk loh. bicara. Kasih saya waktu untuk bicara dong. The real teroris yang membunuh Boleh nggak 6.000. saya bicara? Oke, sebentar. Gitu loh. Saya mau menunjukkan, tolong di close up kamera. Ini adalah Nobel perdamaian. Yasser Arafat, Ishak Rabin, dan Peres. Mereka tahun 1994 menerima Nobel perdamaian. Kenapa? Karena Israel dan Palestina mau berdamai. Tahun 1994 mereka menerima Nobel tapi perdamaian. kita, ya. Artinya itu yang tadi diplomasi saya katakan bisa. Kalau sekarang Namun yang Netanyahu terjadi, itu mesti kanan. yang terjadi, Sangat kanan. Bapak Ibu, nggak ada urusan dengan politik, mau kiri mau kanan. Yang kita lihat apa yang sudah dilakukan Israel. Israel Justru bisa berdamai. ketika Netanyahu yang berkuasa Tetapi ketika ada- didukung Sebentar, boleh partai berganti ya. kanan yang betul-betul ingin menghilangkan hak Palestina, terjadilah kasus ini. Bahkan Menterinya kalau di bes- dalam negeri, Ampun. Netanyahu sendiri diprotes karena ingin menghapuskan Supreme Court, Mahkamah Agungnya mereka. Ini Protes kelompok Yahudi hari-hari yang kamu gitu. bilang. Jadi
Ya, Monik banyak harus yang kamu bedakan bilang. antara Israel sama Ya, Yahudi. sebentar. Monik ini agak Sebentar, ini saya harus jernihkan dulu karena kita berdiskusi biar bisa semua mendengarkan. Ini saya mau menjelaskan kepada kamu gitu loh. Arab Sejak, Saudi, dengerin. Kamu tahu dari Amerika, mana? Kamu tahu dari mana? Tahun dari mana? Uki, 2006 sampai Inggris. 2023 ya. menetapkan Hamas 2006 sampai sebagai 2000 organisasi teror. 2006 sampai 2023 Arab saya Saudi hampir menetapkan setiap kali Hamas ke sana. sebagai Bukan organisasi informasi teror. kaleng-kaleng yang seperti kamu bilang. Lihat foto, lihat bukan seperti itu. Kami datang ke sana. Oke, Gitu loh. sebenarnya Israel kita udah pun- mencaplok 95% orang Palestina. Kembalikan itu. Selesai urusan. Tidak bakal ada teror di mana-mana. Sejak kapan? Kembalikan. Sejak kapan ada sebuah Kembalikan. entitas bernama Palestina? Nah, ini kita mundur ke sejarah yang panjang. Boleh Nah, saya sekarang buka boleh Injil, nggak? boleh saya buka Injil kamu tahun 1903. Di mana di sana semua ditulis tanah suci adalah Palestina. Saudara Kaisar Romawi Hadrian mengubah nama Yudea menjadi Palestina pada tahun 135 Masehi. Meski diubah, identitas tanah tersebut sebagai tanah perjanjian tidak bisa diubah. Tanah suci orang Kristen adalah tanah perjanjian. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel.